wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Jihan Salsabila, Saya Raffi Syawal. saya Ega Mesani, saya Letia Isa. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai pengembangan ide bisnis Milky Praktis. Oke, yang pertama kita perlu tahu dulu nih, tadi kan kita udah bilang kita akan mengembangkan ide bisnis mengenai meal kit praktis. Nah, apa sih itu meal kit praktis? Jadi teman-teman semua, meal kit praktis ini adalah salah satu ide bisnis yang kelompok 7 rancang untuk membantu anak kos. Jadi kita akan menyediakan paket makanan siap saji yang ditujukan untuk anak kos nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya di zaman sekarang banyak anak kos yang mungkin jarang keluar kos, terus juga mungkin hujan, terus malas untuk keluar. Nah, dengan adanya permasalahan demikian, kita membuat ide bisnis di mana kita menyediakan makanan siap saji untuk anak kos yang juga harganya terjangkau dan praktis. Nah, yang kedua ada visi dan misi dari meal kit praktis ini, di mana visi dari meal kit praktis ini adalah menjadi penyedia makanan siap jadi yang praktis, hemat, dan terpercaya bagi anak kos dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Nah, kemudian misi dari meal kit praktis yang pertama ada menyediakan paket makanan siap jadi yang mudah dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhan anak kos. Yang kedua, menawarkan harga yang terjangkau agar anak kos dapat mengatur pengeluaran makanan dengan lebih efisien. Yang ketiga, menyajikan menu yang bervariasi untuk mengurangi kebosanan dalam konsumsi makanan harian. Yang keempat, mengutamakan proses penyajian yang sederhana dan cepat mengurangi kenyamanan konsumen. Kemudian yang kelima ada membangun usaha yang konsisten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Oke, setelah tadi kita mendapatkan penjelasan dari visi-misinya, setelah itu kita akan menjelaskan mengenai SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Jadi bisnis kita itu menyediakan makanan siap jadi yang praktis dan juga sesuai dengan kebutuhan anak kos. Yang kedua yaitu harga yang lebih terjangkau dan dibandingkan untuk membeli makanan di luar setiap hari. Dan yang ketiga yaitu porsi makanan yang disesuaikan untuk satu orang sehingga lebih hemat dan juga tidak terbuang-buang. Yang keempat yaitu menu sederhana dan familiar, mudah diterima oleh anak kos, dan juga produk yang kami usulkan yaitu langsung dikonsumsi atau hanya pada pemanasan singkat. Setelah tadi penjelasan SWOT tentang kekuatan, namun di bisnis kita juga ada kelemahan. Yang pertama itu daya tahan makanan terbatas sehingga membutuhkan pengelolaan stok yang baik. Yang kedua yaitu keterbatasan variasi menu pada tahap awal usaha. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi masih terbatas jika permintaan meningkat secara tiba-tiba. Setelah tadi kelemahan yaitu selanjutnya ada peluang, yaitu jumlah anak kos di Purwokerto cukup besar dan juga terus bertambah. Yang kedua itu tingginya kebutuhan dan juga makanan praktis dan terjangkau. Yang ketiga itu anak kos mulai mencari alternatif selain makanan instan. Yang keempat itu promosi mudah dilakukan melalui media sosial dan juga merekomendasikan dari mulut ke mulut. Yang kelima itu peluang kerja sama dengan pemilik kos atau lingkungan sekitar kos. Namun dalam menjalankan bisnis tentu saja ada ancaman yang terjadi. Yang pertama yaitu banyaknya penjual makanan siap saji di sekitar kos. Yang kedua itu persaingan harga dengan warung makan atau penjual makanan online. Yang ketiga itu perubahan selera konsumen yang sangat cepat. Yang keempat itu kenaikan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual. Oke, target audiens dari meal kit praktis ini yaitu anak kos yang tinggal di wilayah Purwokerto, khususnya di sekitar area kampus, kawasan kos padat penduduk, dan juga anak kos yang bekerja atau menjalani aktivitas padat, anak kos yang ingin menghemat pengeluaran, dan juga anak kos yang bosan dengan makanan instan. Maka dari itu, meal kit praktis menyediakan solusi makanan siap saji yang praktis, hemat untuk anak kos yang memiliki keterbatasan waktu dan ingin mengatur pengeluaran makanan dengan lebih efisien. Jadi dengan adanya meal kit praktis, anak kos itu nggak perlu masak sendiri, nggak perlu harus membeli makanan di luar, dan memiliki alternatif selain makanan instan untuk kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, produk yang kami tawarkan dalam bisnis meal kit praktis, yang pertama kami menawarkan paket harian. Jadi paket harian ini merupakan pilihan bagi anak kos yang membutuhkan makanan siap saji untuk dikonsumsi per
Kemudian paket yang terakhir kami tawarkan adalah paket bulanan. Paket bulanan ini ditujukan bagi anak kos yang menginginkan solusi makanan yang lebih praktis dan hemat dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi paket ini membantu konsumen mengontrol pengeluaran makan secara lebih stabil. Dengan menu yang disusun secara bergantian, paket bulanan memberikan kemudahan bagi anak kos untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tanpa harus sering mencari atau membeli makanan di luar. Di zaman teknologi saat ini, tentunya bisnis kami memerlukan strategi pemasaran melalui digital. Yang pertama melalui Instagram. Jadi Instagram sebagai media untuk membangun identitas brand dan memperkenalkan produk kepada anak kos. Nah, bentuk konten yang digunakan antara lain, yang pertama ada foto dan video menu makanan yang ditawarkan. Kemudian yang kedua ada informasi paket harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga merupakan testimoni dari konsumen. Kemudian selanjutnya yaitu konten sederhana seperti tips hemat makan anak kos. Kemudian Instagram Story kami manfaatkan untuk memberikan informasi harian seperti menu dari hari ini. Kemudian ada promo dan jadwal pemesanan. Selanjutnya, strategi pemasaran kami melalui TikTok. Jadi TikTok yang kami gunakan itu untuk menjangkau anak kos lebih luas dengan cara yang lebih santai dan lebih menghibur. Nanti jenis konten yang kami sajikan adalah video keseharian anak kos yang sibuk dan butuh makanan praktis. Kemudian perbandingan makan instan dengan meal kit praktis. Kemudian kami menyediakan video sebelum dan sesudah menggunakan meal kit praktis serta adanya review dan reaksi konsumen saat mencoba produk. Lalu yang selanjutnya ada tim dan pembagian peran. Jadi di meal kit praktis ini dijalankan oleh 4 orang dengan pembagian peran yang berbeda. Yang pertama yaitu ada Jihan Salsabila sebagai bagian operasional yang bertanggung jawab terhadap proses penyediaan produk mulai dari persiapan makanan siap jadi hingga pengemasan. Bagian ini juga memastikan kualitas produk tetap terjaga serta mengatur jadwal produksi agar sesuai dengan jumlah pesanan. Lalu yang kedua yaitu saya sendiri sebagai tim pemasaran dan juga media sosial yang bertanggung jawab dalam menjalankan strategi pemasaran digital melalui Instagram dan juga TikTok. Tugas utama yaitu meliputi pembuatan konten promosi, pengelolaan akun media sosial, serta berinteraksi dengan konsumen melalui komentar dan pesan langsung kepada konsumen. Lalu yang ketiga adalah Syawal Al-Sanisi sebagai tim keuangan yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan bisnis, termasuk pencatatan pemasukan, pengeluaran, pengaturan harga paket, serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Bagian ini juga memastikan pengelolaan dana dilakukan secara rapi dan juga transparan. Lalu yang terakhir adalah Tia sebagai tim pemesanan dan layanan konsumen yang bertanggung jawab dalam menerima dan mengelola pesanan dari konsumen. Tugasnya meliputi komunikasi dengan pelanggan, konfirmasi pesanan, serta menangani pertanyaan dan juga keluhan agar konsumen merasa puas dengan layanan yang kami berikan. Berikut kami tampilkan bisnis model kanvas dan juga ROI dari meal kit praktis. Berikut tadi penjelasan mengenai pengembangan ide bisnis dari kelompok 7. Pergi ke wisuda tanpa kekasih, cukup sekian.